kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Lukas 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Inilah firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu tidak sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang,
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana, Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis, minggu di mana lewat tema minggu kita pada saat ini, Allah menyatakan kuasa-Nya melalui bencana alam. Allah menyatakan kuasa-Nya melalui bencana alam. Ini mau mengajak kita bahwa Tuhanlah yang mempunyai otoritas, kekuasaan penuh di dalam kehidupan dunia ini dan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan segala yang terjadi di tengah-tengah dunia ini adalah benar-benar di dalam kendali Tuhan dan masuk dalam rancangan kerajaan Allah yang telah dimulai di dalam kedatangan Kristus Yesus yang pertama dan akan digenapi dalam kedatangan Kristus kali yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dan kita bersyukur atas kuasa Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita, walaupun dalam kondisi-kondisi yang masih banyak persoalan pergumulan, dan secara khusus yang kita hadapi yang belum sirna dari dunia ini, pandemi COVID-19, tapi kita selalu dituntun oleh kuasa Tuhan yang membawa perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah banyaknya persoalan pergumulan itu, dan kita melihat tangan Tuhan yang sangat berkuasa itu menopang dan menata kehidupan kita yang semakin baik ke depan. Walaupun kita berada sekarang di dalam kondisi yang tidak kita senangi, tapi di balik hujan pasti ada pelangi yang disediakan oleh Tuhan. Itulah harapan kita ke depan, karena semua yang terjadi dan yang akan terjadi ada di dalam kendali kuasa Allah kita. Yang kedua, kita bersyukur karena kuasa Tuhan, gereja kita secara bersama-sama Huria Kristen Indonesia boleh bersuka cita, di mana Tuhan masih memperkenankan dan memberkati persekutuan para lealeon. Gereja yang kita cintai ini, milik Kristus ini, boleh semakin erat bersatu, bersaudara, maraleale dengan saudara seiman kita, yaitu Gereja EKKHAM Jerman, yang telah menapaki 42 tahun para lealeon itu.
Ini sudah memasuki suatu umur yang sudah agak tua seperti itu. Artinya kita menikmati bukan hanya di dalam sukacita, bukan hanya di dalam kebahagiaan. Kita boleh bersama-sama dengan gereja EKKHAM Jerman, demikian juga gereja EKKHAM Jerman dengan HKI, tetapi semua di dalam duka cita, pergumulan, tantangan, persoalan, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh kedua gereja ini boleh saling menopang, saling membantu, saling menolong, seperasaan, sepenanggungan, dan terikat di dalam kasih yang kekal, yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga boleh sampai dengan minggu ini, hari ini, genaplah kita menikmati betapa luar biasanya kuasa Tuhan menuntun kedua gereja ini boleh bersama-sama di dalam persaudaraan yang saling menopang dan saling membantu, saling menolong. Banyak sekali yang kita rasakan gereja kita HKI atas bantuan dan pertolongan saudara-saudara kita seiman yang ada di HAM Jerman. Di dalam keberlanjutan dari visi dan misi HKI yang selalu mengemban tugasnya tanpa ditopang lewat doa dan bantuan-bantuan yang tak terhingga banyaknya dari saudara kita dari Kinkerkreis HAM Jerman ini, maka gereja kita mungkin tidak akan mengalami kemajuan seperti yang kita alami saat ini. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur dan terus kita doakan semoga para Leon ini semakin erat ke depan dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Tentu lewat para Leon ini mengajak kita semua jemaat yang ada di HKI secara keseluruhan dan juga HKI Resort Khusus Medan Kota secara khusus di tempat ini, di gereja kita ini, di antara semua jemaat, baik yang kaya, yang miskin, orang berada, yang tidak berada, orang pintar dan orang yang tidak pintar, di dalam semua strata yang berbeda-beda itu, kita diajak untuk mensyukuri betapa pentingnya persaudaraan yang erat, saling menopang, saling menolong, saling membantu, saling membangun untuk membawa gereja kita ini menjadi gereja yang bermitra dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang telah nyata dalam kehidupan kita, menjadi garam dan terang dunia, membawa kebersamaan, seperasaan, sepenanggungan di dalam segala kehidupan kita di jemaat kita ini dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudaraku kekasih, dan juga lewat firman Tuhan kita diajak untuk melihat betapa besarnya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di sini kita diingatkan kembali lewat nats firman Tuhan tentang hari kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita melihat betapa dahsyatnya pandemi COVID-19 ini yang menelan korban puluhan juta. Di antara 216 negara di dunia ini mengalami pandemi COVID ini. Dan sudah banyak korban yang terpapar pandemi COVID dan yang sudah meninggal. Kita terus mendoakan mereka yang jatuh sakit, yang positif, supaya mereka menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kita berdoa kepada keluarga-keluarga di mana anggota keluarganya telah mendahului mereka, mendahului kita, supaya mereka terhibur dan dikuatkan oleh Tuhan. Kita berdoa kepada negara bangsa kita ini, lewat pemerintahan yang telah berjuang untuk segera membereskan COVID-19 ini cepat berlalu, supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksananya sehingga kita boleh menikmati kedamaian dan kesejahteraan. Kita juga berdoa kepada garda terdepan, yaitu dokter dan para medis yang berjuang untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita, menyelamatkan orang-orang, saudara-saudara kita yang telah terpapar virus COVID-19. Berdoa karena doalah jalan yang paling ampuh untuk menerima kuasa Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan
kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Ada banyak orang yang memprediksi bahwa COVID-19 ini adalah merupakan tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman. Bahwa COVID-19 adalah tanda akhir zaman di mana Kristus akan segera datang. Akhir zaman akan segera datang. Tetapi bagi kita orang yang percaya, kita mengakui bahwa tidak ada satupun yang dapat menentukan dengan tepat apapun yang terjadi dan kapanpun itu terjadi, tidak akan ada yang satu orang pun yang dapat menentukan apakah ini benar menjadi hari terakhir dalam kehidupan dunia ini. Tapi bagi kita mengakui lewat iman kita bahwa kedatangan Kristus kali yang kedua adalah pasti. Itu akan terjadi. Pasti akan terjadi hari penghakiman. Kalau kita menyebut hari parusia, hari kedatangan Kristus yang kedua. Kalau yang lain mengatakan hari pengangkatan, hari parusia. Itu pasti akan terjadi. Soal kapan terjadi, tanggalnya, bulannya, tahunnya, tidak ada satupun orang yang mengetahui itu. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 24 ayat 36 bahwa hari akhir zaman itu tidak ada yang mengetahui. Bahkan para malaikat juga tidak tahu, bahwa anak sendiri juga tidak tahu kapan itu akan datang. Hanya Bapa yang di surga yang mengetahui kapan hari parusia itu akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Jadi jika ada orang dengan segala teologi dan kemampuannya untuk menafsirkan Alkitab dan menyatakan nubuatan-nubuatan bahwa akan terjadi hari kiamat pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, itu adalah nubuatan-nubuatan palsu yang tidak perlu dipercayai, dan itu merupakan suatu bahaya yang sangat besar. Karena dia mau mencoba untuk menyamakan dirinya dengan Bapa di surga. Hanya karena Bapa di surga lah yang tahu. Jika ada seseorang yang berusaha untuk mengetahui kapan terjadinya itu hari kiamat itu menandakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Bapa di surga. Tuhan yang Maha Kuasa itu. Itu suatu dosa yang paling besar. Di samping kita tidak percaya dengan nubuatan-nubuatan seperti itu, mari kita jangan mencoba-coba untuk menghitung-hitung dan menentukan kapan akan terjadi hari kedatangan Kristus yang kedua itu. Yang kedua itu. Jadi kalau kita tidak tahu kapan terjadinya, apa yang akan kita kerjakan? Ahadonai ulah honotta. Jalan naik tuliru hita di bagas 10 tahun soman halak Kristen. Tunggu bagas do. Nyanyian buku Ende nomor 526 itu kalau tidak salah, 528 kali ya. Tu dia ho dung mate ho alusima jepek tikim naro tu dia ho tu dia te ho dung mate ho al kirma tu dia ho. Kalau kita coba renungkan lagu ini, ya mungkin kita tidak senang ya. Unang maju sonari roniana teh alarang manguli do pegeleku tak tamak do penasida sekolana, gudang do piaka karejokku, gudang do piaka ulauku, gudang do pesi pikiraku. Kalau boleh janganlah dulu sekarang. Ya memang kita tidak boleh menyebut seperti itu, karena itu adalah kuasa mutlak Tuhan. Yang Tuhan berikan bagi kita pada saat ini adalah
Tanyakan dulu kepada dirimu. Itu dia ho. Dung mati ho. Kemana kamu ketika kamu akan mengakhiri hidup di dalam dunia ini? Janganlah seperti orang tua yang satu ini. Ketika dia berada di Jakarta di tempat keluarganya, dia sudah sakit-sakitan ya. Mungkin sudah pernah dengar ilustrasi ini. Datang cucunya nanya sama opungnya, "Pung, kalau kamu meninggal nanti, kemanakah kau?" Datanglah opungnya ini, kebetulan opungnya ini dari Toba. Jadi dia jawab sama cucunya, "Bolo mati awan non, iku bono muda-udah tutuba dah." Katanya dia dibawa ke Toba, dia bawa pulang. Padahal maksud daripada cucunya ini, kalau opung nanti mati, apakah kau masuk surga atau tidak? Kemanakah kau? Ya, terkadang orang tidak sensitif tentang adanya parusia, hari kedatangan Kristus kali yang kedua. Mungkin ada banyak di antara kita dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi, dengan kehebatan yang terjadi, dan juga mungkin karena banyaknya persoalan pergumulan, akhirnya kita lupa akan ajaran Yesus yang mengatakan bahwa Dia akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Mungkin ini lebih melekat kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah usia indah ya, nang lanjut usia na. Mungkin migor ingok mai di hari hama mate nate, jonok nama ajalna. Gak bisa dipikiri mah, tu dia doau, tung mati au. Bagi kita yang masih usia muda, yang masih remaja, yang masih pemuda, ya mungkin konsep seperti itu tidak ada dalam pikiran kita. Akhirnya kita melupakan itu dan tidak tertuju kepada persiapan kita untuk kedatangan Kristus itu. Jadi kita lupa akan hal itu. Maka lewat firman Tuhan ini kita diingatkan kembali, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kesibukan kita, dalam kehidupan kita, kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita terus-menerus mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Kristus kali yang kedua. Bagaimana caranya mempersiapkan diri ini, menata diri ini, supaya kita siap sedia menanti kapanpun datangnya Kristus itu, kita sudah standby, kita sudah siap sedia untuk menerimanya. Karena memang kedatangan Kristus yang kedua kali itu adalah merupakan suatu sukacita yang luar biasa. Karena ketika orang berada di dalam surga, dia akan menikmati sukacita yang besar dan juga damai sejahtera karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Itu makanya di dalam ayat 22 dikatakan, dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu akan melihat. Melihat artinya bahwa dia akan menikmati surga yang begitu indah, surga yang begitu damai sejahtera, penuh sukacita yang luar biasa, di mana hidup yang sempurna ada di sana. Jadi dia merindukan itu. Dia ingin cepat-cepat itu datang. Jadi itu sering kita nyanyikan, Maranatha roh Tuhan, amen saetibu maro. Itu kerinduan kita sebagai orang yang percaya, bahwa kita merindukan segera supaya waktu untuk menata hidup kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu saudara-saudaraku? Itu kita lihat di dalam nats firman Tuhan di ayat 26 dan ayat 28. 26 sampai 28 dikatakan di sana bahwa kerajaan Allah, kedatangan Kristus itu berada di dalam waktu, berada di dalam sejarah, berada di dalam waktu dan berada di dalam sejarah. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Dan juga di ayat 28 ketika di peristiwa Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun.
Itu berhubungan dengan waktu, sejarah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Mereka memakai waktu itu bukan untuk menata dirinya, untuk menyambut kedatangan Kristus Yesus, tetapi mereka memakai waktu itu hanya untuk kepentingan dirinya dalam kehidupannya, mencapai apa yang perlu di dalam kehidupannya. Mereka sibuk dengan segala pekerjaannya, mereka sibuk dengan segala rutinitasnya, kemauannya, kehendaknya, tanpa mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus itu. Saudara-saudara yang kekasih, lewat firman Tuhan ini kita masih diberikan Tuhan waktu. Kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk boleh bekerja, untuk boleh mencapai apa yang ada di dalam rancangan kehidupan kita ke depan. Tapi baiklah kita mempergunakan segala waktu yang diberikan oleh Tuhan, mengisi setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap hari dalam kehidupan kita. Kita nikmati dan kita isi dengan persiapan kita untuk menanti kedatangan Kristus itu. Pergunakanlah waktu itu. Pergunakanlah. Artinya di dalam segala pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dimanapun Tuhan tempatkan kita bekerja, mari kita pakai pekerjaan kita sebagai respon kita untuk menanti kedatangan Kristus itu. Jika kita makan dan jika kita minum, kita menanam, kita menuai, mari semua apa yang kita lakukan itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian segala waktu yang ada pada kita tidak akan pernah terbuang dengan tidak berguna, tapi merupakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita dengan menanti kedatangan Kristus itu. Jadi kita mau meniru apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang 10 orang perempuan, ya. Ada 5 orang yang bijak yang menyediakan minyaknya dalam persiapan akan pelitanya supaya terus hidup. Dan ada 5 orang yang bodoh yang tidak mempersiapkan minyaknya untuk pelita yang dia pegang. Kita tidak meniru perempuan yang bodoh itu, tetapi kita meniru dan mencontoh kehidupan perempuan yang bijak itu, yang 5 orang itu menyediakan minyak imannya lewat segala pekerjaan dan perbuatannya di segala waktu yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Jadi pakailah molo sudiju di bataru pehita satu sunari, itu berarti masih Tuhan berikan waktu bagi kita untuk memakai waktu itu, memperbaiki kehidupan kita. Hidup baik nasi jujur tarokon, waktu ini adalah waktu anugerah. Ari para sini rohaodo anggo arion, napi nasah ini debata tuhita. Maka kita pakailah hari ini, yang adalah hari anugerah ini, untuk semakin memperbaiki segala kehidupan kita. Jika ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita, di tengah-tengah kehidupan kita, apakah itu bencana yang besar, apakah itu bencana yang kecil, ya? Mana tahu ada bencana-bencana di sekitar kita, dan mungkin lewat COVID-19 ini merupakan bencana yang besar. Lewat bencana yang ada di sekitar kita itu mengarahkan kita, mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk terus bersiap-siap dan sensitif atas segala yang terjadi itu. Bahwa semuanya apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini mengarahkan iman kita, mengarahkan pengharapan kita akan kedatangan Kristus kali yang kedua. Itu yang pertama. Pergunakanlah waktu yang masih ada untuk memperbaiki hidup kita. Bertobat dan waspadalah, berjaga-jagalah. Pergunakanlah waktu itu untuk berjaga-jaga di dalam penantian kita akan kedatangan Kristus kali yang kedua. Yang kedua, bagaimana caranya untuk menantikan Kristus itu? Jangan tiru apa yang dilakukan oleh istri Lot. Istri Lot.
di mana dia terikat kepada harta dunia ini, kesenangan dunia ini, kekayaan dunia ini. Dia tidak mau kehilangan atas segala apa yang ada padanya, karena dia sudah terikat dengan kenikmatan dunia ini. Jangan tiru, karena siapa yang kehilangan nyawanya karena Kristus, dia akan mendapatkan nyawanya. Istri Lot adalah satu contoh yang tidak pantas dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Karena kita memahami bahwa dunia ini dengan segala kenikmatannya tidaklah kekal. Sudina sana di portivion dada inganan nama nok tongonate. Daong. Ede tamadokon surgui sabulut tadui. Tempat kita, rumah kita yang kekal adalah surga. Harta kita yang kekal ada di surga. Kenikmatan dan sukacita kita yang kekal adalah surga. Dunia ini adalah sementara. Maka jangan kita ikatkan diri kita, hati kita, pikiran kita atas kenikmatan dunia ini. Jangan ikatkan dirimu dengan kekayaan dunia ini. Jangan ikatkan dirimu dengan sukacita dunia ini, karena itu adalah sementara. Sementara dan tidak akan mampu menyelamatkan kita nanti di surga. Ada seorang ibu yang kaya raya. Dia punya emas yang banyak sekali. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia mati, meninggal dunia. Tapi dia sudah pesankan kepada keluarganya, nanti kalau saya sudah mati, tolong dimasukkan satu bongkahan emasnya ke dalam peti saya. Ya. Jadi itu dilakukan. Baru dia dikubur. Dia katanya naik ke surga. Tapi dia bawa emas yang besar, yang banyak, yang satu gopok itu dia bawa ke surga. Dia bawa ke surga. Tiba di surga, dia lihat semua tempat di situ adalah emas, dan bahkan melebihi dari emas yang dia pegang. Jadi saking malunya, maka ibu ini menyembunyikan emas itu dalam satu tempat di surga itu. Tapi Tuhan Yesus memperhatikan. Saya di parahati-hation Tuhan Yesus mainat tahun neng menebunuhun emas nau. Asa unang arong membuat unang arong manako. Jadi Roma Tuhan Yesus unang piakon sampai di sidah nina. Karena itu sesuatu yang tidak berguna di sini. Itu yang datang dari dunia tidak akan berguna di surga. Itu adalah sampah. Buang sampah itu, jangan letakkan di situ. Balokon sampai nina. Artinya tidak berguna. Akhirnya dibuang itu emasnya. Tidak mungkin berguna di surga. Yang mau saya katakan lewat ilustrasi ini, Bapak Ibu Saudaraku, memang apa yang ada di dalam dunia ini penting, ya. Rikodo habrau, rikodo hagabio, rikodo hasangato, rikodo Hamaloon, habis taran, bisnis berhasil, karejo berhasil, ikut. Dan memang itu yang kita cari. Tetapi kita jangan terikat dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Unang gabe di ihodi karena riko di portivion ngulutta, airang di portivion anggo inganata nasa sitong. Tapi ada di surga. Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ia lau biau tuba dua gicang, bahen persauyo dihamura. Laho paradehon ingana di bagas idam. Paradehon ingana. Jalaro biau lau mengalap pamuda do asarap kita di berdua gicang. Itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus ketika dia mau naik ke surga kepada para murid. Dia menyediakan tempat bagi kita, bagi setiap orang yang percaya. Jadi rumah kita bukan di sini. Rumah orang percaya ada di surga.
satu rumah yang kekal. Ini hanya losmen sementara. Losmen sementara. Tempat tinggal kita sementara. Kita masuk ke sini dan kita akan out dari sini. Ada jamnya, jam masuk kita ke dunia ini, ada jam keluar kita dari dunia ini, dan kita akan kembali kepada rumah yang sebenarnya, yaitu surga. Jadi jangan seperti istrinya Lot, ya, terikat akan dunia ini. Ketika terjadi hukuman di Sodom dan Gomora, dia berlari-lari dan menoleh ke belakang dan kembali ingin mengambil harta, karena dia terikat akan dunia ini. Maka lewat firman Tuhan ini kita dipersiapkan untuk terus mengikatkan hati kita, pikiran kita hanya kepada apa yang telah disediakan oleh Tuhan di surga, di rumah kita, di surga yang telah Dia sediakan bagi kita. Yang ketiga, mempersiapkan diri kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu dengan meniru apa yang telah dihidupi oleh Nuh dan Lot, ya. Nuh dengan keluarganya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 6 itu, kita melihat bahwa Nuh adalah seorang yang saleh, seorang yang taat, seorang yang benar-benar hidup di dalam kehendak Allah dalam kehidupannya dan semua keluarganya. Demikian juga dengan Lot. Hanya dia yang benar di antara sekian banyak orang di Sodom dan Gomora. Nah, ketika Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, ketika Abraham meminta, jika ada 10 orang yang benar di Sodom dan Gomora, apakah engkau akan menghukumnya? Ternyata tidak ada 10 orang pun yang benar, hanya Lot yang benar di sana, sehingga dimusnahkanlah semuanya. Kita mau diarahkan oleh firman Tuhan ini untuk meniru apa yang dikerjakan oleh Nuh dan Lot di dalam kehidupannya. Selalu hidup di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan, hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi orang percaya, tentunya kita harus menghasilkan buah-buah roh itu, ya. Asaga bejolma namar parbuihol parbuih tot dihita di bagasan mulut tau Galatia 5:22. Itulah bukti kehidupan kita yang bermakna. Kita dalami dan kita gumuli terus menerus supaya hidup kita lebih bersumber daya surgawi, yang memiliki otoritas dan juga segambar dan serupa dengan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Contohlah Nuh dan Lot. Sekalipun Nuh itu mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin dalam pikirannya, tetapi dia mengabaikan itu. Dia mau taat hanya kepada Tuhan. Nak pesipata maralo tu bagasa pikirata, ahana masa di tonga-tonga ni ngulutta, tak tahrida ahana sinakaman ni rohanta. Tetapi kita selalu taat kepada Tuhan. Kita melakukan itu karena itulah cara Tuhan untuk membangun kehidupan kita lebih baik lagi. Nuh dan Lot itu membuat Tuhan menjadi kendali hidupnya. Kendali hidupnya. Hanya satu yang tidak diberikan Tuhan bagi Nuh untuk dia ciptakan di dalam bahtera itu. Yang lainnya Tuhan suruh buat pintunya, buat jendelanya, buat tingkatannya. Padahal itu bahtera yang besar. Tapi ada satu yang tidak disuruh oleh Tuhan untuk tidak dibuat oleh Nuh, yaitu apa? Nahkodanya itu. Nahkoda tidak pernah disuruh Tuhan untuk dia ciptakan. Sementara nahkodalah yang paling penting di dalam sebuah perahu untuk menentukan kemana arah hidupnya dan menjamin keselamatannya. Tuhan tidak perintahkan untuk menciptakan nahkoda, untuk membangun nahkoda bahtera itu. Baca dalam Alkitab itu tidak ada. Kenapa Tuhan tidak suruh itu?
Tuhan mau menjadikan nahkodanya bagimu. Tuhan menjadi nahkodanya. Kemanapun terombang-ambingnya bahtera yang besar itu, pasti dia akan selamat karena Tuhan yang menjadi nahkodanya. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, walaupun kehidupan kita terkadang terombang-ambing di dalam kehidupan kita ini, kita berada di dalam bahtera yang kita ciptakan, yang diberikan Tuhan bagi kita untuk kita ciptakan, yaitu iman kita. Mungkin terkadang terombang-ambing di tengah kondisi kehidupan kita yang tidak menentu ini, tapi percayalah, nahkoda kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dia nahkoda kita. Dia yang menata, menuntun kehidupan kita dan membawa kemana kita, karena Tuhan punya rancangan yang begitu indah bagi kita. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Itu nahkoda kita yang merancang kehidupan kita ini di dalam keselamatan dan kedamaian yang dari para Tuhan. Maka teruslah ya memperbaiki kehidupan kita, menciptakan hidup kita menjadi orang yang disenangi oleh Tuhan. Pernah Tuhan menyesal suatu ketika dia melihat bahwa orang-orang di zaman Nuh itu banyak sekali melakukan dosa. Akhirnya dia menyesal. Menyesal dia menciptakan manusia itu. Menyesal. Hanya dia menghukum manusia di zaman Nuh. Dihancurkan semua karena seluruh kehidupannya adalah dosa, melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Jadi kita tidak mau Tuhan menyesal atas kita. Kita mau Tuhan bersukacita. Lasmiro hadi debatama nanaing sibatu kota di bagas 10 tahun, supaya dia bersenang hati melihat kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, di dalam kedatangan Kristus kali yang kedua ini, bagian yang penting kita pikirkan adalah bahwa kita akan dipanggil sesuai dengan perbuatan dan perlakuan kita. Ya. Di sini dikatakan pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lainnya akan ditinggalkan. Ayat 35, ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, yang lainnya akan ditinggalkan. Ada yang bekerja di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lainnya akan ditinggalkan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, bahwa tidak ada andil orang lain membuat kita boleh masuk ke dalam kerajaan. Yang ada panggilan secara masalah. Artinya ada dukungan dari orang lain. Bapakku kan dalam kehidupan minggu, orang pola berjui na geleng non, pasti aku sahat lo, sudah berbicara. Dan ada bapakku, tangan semua. Jadi itulah urusan pribadi, tanggung jawab pribadi, dan perlakuan pribadi tidak akan didukung oleh yang lainnya, tidak akan didukung. Tapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita sendiri yang bertanggung jawab. Apakah kita mau diangkat oleh Tuhan, atau kita nanti berada di dalam kebinasaan yang kekal. Ya, seperti itu. Tidak suami istri rupanya nakira murmate, sama 2 orang sama tidur. Mungkin ini suami istri sama tidur di malam itu, yang satu diangkat, yang satunya lagi ditinggalkan. Ini sangat menyedihkan ya. Orang ini nanti rupanya nak berbagi jam, amat tinggal. Orang dulu orang yang mati, nak takut ni, dah berjudi buat apa? Seperti itu. Dalam urusan bersama semuanya deh, tetapi pribadi tanggung jawab pribadi. Jadi ini memberikan suatu kepastian bagi kita, dan kita boleh bersama-sama berjuang mengingatkan yang lainnya supaya tidak semua nanti masuk surga ya. Ini mata bulan 20 sudah cuma dihakai 9 tahun masuk ke dunia.
nanti suatu saat kita bertemu di sana. Inangon nama saya Marsalon, wah betul-betul itu semua baik. Inangon dosa nama luar mangalok pakui segala macam. Ada tebuan, tikini bantu atau nggak hami. Rap minggu, rap martangi yang dihakai khusus 9 kota. Ini merbani, rumah musim ataupun alam kita di satu daya ini, benar. Atau di tempat disebutui, rakyat terdau. Kau di mana di sana? Kau di situ air di sini, kan begitu enak kan? Maksudnya ceritanya sini Alvina Sede yang masuk ke neraka ini, masuk ke neraka mana? Diberi mana si Citua? Masuk ke situ. Gero situ, langit dokon, pati besok dokongnya, pati betong besok, rapat kali ini sih, ini neraka ya, pete deh. Lalu jadi bermani makan jadi tahu kapan itu harus rasa bertua karo-karo. Abi lalu seluruh masuk ke surga. Abang kaya ini masuk ke karo-karo. Memang ini itu. Arti dari sini bahwa kita harus berjuang untuk memperbaiki diri kita, ya. Memperbaiki diri kita karena diri kita inilah yang akan bertanggung jawab untuk apa yang kita kerjakan. Apakah kita masuk ke surga atau tidak, itu menjadi urusan kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, lewat kuasa Tuhan yang ada pada diri kita ini, biarlah kita pakai itu untuk terus-menerus mengingatkan iman kita, pengharapan kita, mempersiapkan diri kita akan kedatangan Kristus kali yang kedua, supaya kiranya kita semuanya menikmati sukacita yang besar dan kehidupan yang berbahagia di dunia ini dan di surga. Amin. Kita berdoa. Dalam kerendahan hati dan penundukan diri kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengagungkan segala kuasa-Mu dan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau selalu berkenan untuk membawa hati, pikiran, iman, pengharapan kami untuk terus mengakui bahwa Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa atas segala apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini dan atas segala yang terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang besar itu. Dan Engkau selalu menunjukkan bahwa Tuhan punya rancangan yang begitu indah bagi kami semua. Dan Engkau berkenan menata hidup kami lebih baik lagi, sehingga kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dan juga di kedatangan Kristus kali yang kedua. Lewat firman-Mu ini kami diingatkan untuk terus-menerus menjaga-jaga, mempersiapkan diri kami dan juga terus mengarahkan pandangan kami akan hari kedatangan di mana Engkau akan memanggil kami untuk
untuk boleh pulang bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang telah Engkau sediakan. Karena itu ya Tuhan, selagi Tuhan masih memberikan waktu boleh kami hidupi, boleh kami nikmati, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan segala kemampuan kami untuk menikmati hidup yang Engkau berikan. Biarlah atas tuntunan Roh Kudus kami terus dikuatkan, terus diarahkan, dan juga dikawal supaya kami benar-benar memakai segala waktu yang Engkau sediakan itu untuk memperbaiki sikap mental hidup kami, keberimanan kami, dan juga kesetiaan kami untuk terus-menerus mengikuti Engkau di tengah-tengah zaman yang berubah-ubah ini dan banyak persoalan. Kami tidak akan takut dalam menjalani segala kehidupan, sekalipun di sekitar kami ada banyak persoalan pergumulan itu. Tetapi Engkau adalah nahkoda kami yang menuntun kami untuk tiba di seberang dan menikmati kebersamaan kami dengan Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang berkuasa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.